Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita masih bersuka cita, masih dalam suasana merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Wah adik-adik, ternyata minggu ini adalah minggu terakhir tahun 2020. Tinggal menghitung hari, kita memasuki tahun baru tahun 2021. Nah adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi, memuji Tuhan selalu. Kita ulang satu kali lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik sudah terima ya hasil belajarnya untuk semester ini? Pasti ada yang mendapatkan nilai tidak bagus dengan nilai bagus. Kalau yang tidak mendapatkan nilai bagus, jangan bersedih hati, jangan kecil hati, tetapi kita harus tingkatkan semangat belajar kita. Kita harus tekun belajar supaya di semester berikutnya mendapat nilai bagus. Dan yang mendapat nilai bagus tetap rendah hati, tidak boleh sombong, karena pengetahuan, kepandaian, kepintaran yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang difirmankan dalam Injil Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-66 yang berbunyi, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah bersama-sama dengan kami sampai pada saat ini. Sekarang Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua. Amin. Ya. Adik-adik, ada sukacita hari ini? Ya, tentu kita bersukacita karena kita boleh merayakan Natal meskipun di tengah pandemi, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita bersama-sama. Nah, adik-adik, berita sukacita Natal sampai juga kepada orang-orang Majus. Nah, siapa orang Majus itu? Ya, orang Majus itu mereka
adalah orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi mereka tidak sombong, mereka baik. Ya. Mereka menyadari bahwa kepintarannya itu semuanya berasal dari Tuhan. Nah, di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan. Di situ berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Ya, itulah mereka disebut orang Majus. Suatu hari ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, mereka tiba-tiba terkejut. Mereka juga merasa senang. Tetapi hai engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala dan sejak dahulu kala. Ya, ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Betlehem. Orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu. Mereka bisa melihat bintangnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem dan melihat bayi itu. Bayi itu adalah raja orang Yahudi. Rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Orang Majus tiba di Yerusalem. Tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Raja Herodes memanggil imam kepala, ahli-ahli Taurat, tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian orang Majus itu melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan anak itu berada. Lalu orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Malaikat kemudian memberitahukan kepada orang Majus dalam mimpi agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Dan akhirnya mereka pun pulang melalui jalan lain. Nah, adik-adik, pokok cerita kita hari ini adalah Tuhan sumber pengetahuan. Ya, cerita kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kakak akan bacakan, kita dengar bersama-sama. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi.
Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang akan memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kemudian ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan nas persembahan kita yang terambil dari Matius pasal 2 ayat yang ke-11b. Berbunyi demikian, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Adik-adik, mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekarang kita akan bersyukur, berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa segala pengetahuan dan kepintaran yang kami miliki adalah dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup ini. Biarlah kepintaran dan pengetahuan kami gunakan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan tanda ucapan syukur kami melalui persembahan, baik persembahan kami sebagai materi maupun tubuh kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Berkati Tuhan
biarlah dapat digunakan dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat orang tua kami, karuniakan kesehatan, karuniakan kekuatan, biarlah mereka tetap sehat kuat, menjalani kehidupan di dalam mendidik dan mengarahkan kami. Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan, biarlah di dalam kehidupannya mereka tetap sehat, kuat, menjalani kehidupan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami, Engkau memberkati ya Tuhan pemerintah kami, biarlah dapat menjalankan tugas dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ini yang menjadi doa kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, berbunyi demikian, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Adik-adik, sebelum kita terima berkat dari Tuhan, mari kita menyanyi selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kita ulang lagunya sekali lagi. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.